Di sini Ibu mau melanjutkan penjelasan mengenai kesebangunan. Nah, sekarang untuk yang part 2, kesebangunannya itu yang kesebangunan dua segitiga yang ada di halaman 248 di buku kalian ya. Nah, untuk kesebangunan dua segitiga ini masih sama kayak kesebangunan pada umumnya. Syaratnya itu perbandingan sisi yang bersesuaiannya senilai dan besar sudut yang bersesuaiannya sama. Jadi syaratnya itu masih sama kayak kesebangunan yang sebelumnya kita sudah pelajari gitu. Nah, di sini Ibu mau coba ambil contoh ya. Perbandingan sisi yang bersesuaiannya senilai. Misalnya kita lihat sisi yang garis warna hijau ini ya. Di buku kalian warna hijau. Bentar Ibu zoom biar enak melihatnya. Kita zoom. Nah, gini. Oke. Ini ada dua segitiga ya. Segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Tuh. Nah, kita mau coba membuktikan dua segitiga ini dari perbandingan sisinya dulu. Sisi AB misalnya, A aksen, B aksen berarti yang besar ya. A aksen, B aksen itu, segitiga A aksen, B aksen itu bersesuaian dengan segitiga, ini kan yang warna hijau ya, berarti bersesuaian dengan segitiga yang warna hijau juga, dengan segitiga AB. Nah, A aksen B aksen ini nilainya 6A, berarti 6A per AB-nya 6. Kita coret, jadi hasilnya A. Sisi yang lainnya juga sama nih, yang warna biru ya, yang B aksen C aksen. B aksen C aksen itu bersesuaian dengan sisi BC. B aksen C aksennya itu 4A, BC-nya itu 4. Nah, ini kita coret, jadi sisanya A. Sisi yang warna merah juga sama nih yang di garis merah. Berarti A aksen C aksen itu bersesuaian dengan sisi AC. A aksen C aksennya itu 5A, AC-nya itu 5. Nah, jadi hasilnya A. Maka seluruh sisinya, sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Gitu. Nah, kalau untuk sudutnya nih, sudut A ada simbol garis lengkung 1 gini, sama ya, dengan A aksen. Lalu B ada 2, ini juga sama, B aksennya ada 2. Dan C disimbolkan oleh lingkaran warna hijau ini. Nilainya sama dengan C aksen sudutnya ya. Itu. Oke, teman-teman, di sini Ibu mau lanjut membahas contoh 2 di halaman 251 ya di buku kalian. Di sini ada dua segitiga, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ada segitiga yang besar ADE dan segitiga ABC. Oke, Ibu coba gambarkan. Nah, di sini Ibu sudah coba gambarkan ya. Ada segitiga yang pink, segitiga yang besar ADE, nih ya, ADE, dan segitiga yang kecil nih, ABC. Di mana luasnya BC itu 5 cm, sudah Ibu tulis juga ya. Sudut B besarnya 70 derajat, dan sudut AC besarnya 4. Kalau kita lihat segitiga yang besar, yang ADE, itu sisi AE-nya itu kan berarti AC, ya kan? AC ditambah CE kan, berarti ini dijumlahkan. Maka sisi AE itu besarnya 4 tambah 8, itu 12 cm. Sisi DE-nya belum ada. Nah, sisi DA itu kan DB ditambah dengan BA kan. Nah, BA-nya belum ada. Berarti kita tulis aja besarnya AD ini 5 ditambah AB atau BA sama aja. Ya, besarnya DA itu 5 tambah AB. Nah, sekarang kita mau mencari panjang sisi DE. DE itu kan sisi alas dari segitiga yang besar. Nah, dua segitiga ini sebangun, teman-teman. Maka, sisi DE bisa kita cari dengan cara DE
itu bersesuaian dengan sisi BC, berarti DE per BC sama dengan, kita lihat sisi dari dua segitiga yang bersesuaian dan sudah ada nilainya itu kan yang AE dan AC kan, ya. Berarti sama dengan AE per AC gitu. DE-nya belum ada jadi kita tulis saja DE sama dengan BC. BC-nya itu 5 ya, sama dengan AE-nya itu 12 nih ya, 4 tambah 8 12. AE, AC-nya itu 4 cm. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 3. Kita kali silang. DE dikali 1 itu DE sama dengan 5 dikali 3. Berarti 15 cm untuk besarnya si DE. Jadi di sini 15 cm gitu. Sini juga sama ya 15 cm. Oke. Nah, sekarang kita lihat sisi AB. AB ini kan sisi sisi sebelah kiri dari bangun ABC kan. Maka kita tulis aja AB itu bersesuaian dengan AD. Jadi AB per AD sama dengan, nah kita lihat aja sisi yang bersesuaian dan sudah ada angkanya. Boleh pakai yang tadi, boleh pakai yang baru nih. Tadi kan DE udah diketahui. Sekarang DE sama BC kan bersesuaian nih dan udah ada angkanya ya. Berarti kita coba pakai yang BC per DE gitu ya. Jadi sama dengan BC per DE. Gitu teman-teman. Nah, AB, kita tulis aja AB karena belum ada ya. AB per AD. Tadi besarnya AD nih, di garis yang warna pink ini, itu kan 5 ditambah AB kan. Berarti 5 ditambah AB sama dengan BC. BC-nya itu 5 per DE. DE-nya itu 15. Ini kita coret, ini 1, ini jadi 3. Setelah itu kita kali silang. AB kali 3 itu 3AB. Ya. Sama dengan, ini juga dikali silang. Berarti 1, ini kan 1 ya, dicoret. Dikali 5 plus AB. Nah, ini bisa kita kali pelangi. Ini teman-teman. Jadi 3AB sama dengan 1 kali 5 itu 5. 1 kali plus AB itu plus AB. Karena kita mau mencari nilai AB-nya teman-teman, maka AB ini kita pindah ke sana. Ya, AB di sini sifatnya penjumlahan, pindah jadinya pengurangan. Jadi 3AB dikurang AB sama dengan sisanya 5 kan? Nah, 3AB dikurang AB. Sama-sama variabel AB ini, berarti 3AB dikurang 1AB. Maka hasilnya 2AB sama dengan 5. Nah, kita mau cari nih AB-nya. Berarti 2-nya kita pindah ke sana. Jadinya AB sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 cm. Ini besarnya AB gitu. Jadi ini 2,5. Oke, sampai mencari sisi. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke WhatsApp Ibu ya. Oke, teman-teman. Sekarang Ibu mau lanjut mencari poin yang B ya. Besar ACB. Kalau dua segitiga sebangun, maka besar sudutnya yang bersesuaian itu sama gitu kan. Nah, kalau sudut ACB, berarti ACB di sini nih. Ibu kasih warna apa ya? Hijau. ACB berarti di sini. Ya kan? ACB itu di sini. Nah, jadi sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut AED. AED. Karena dia bersesuaian, maka jumlah sudutnya sama. Sudut ACB itu sama kayak nilai sudut AED. Sudut AED udah ada nih. 45 derajat gitu ya.
Kita lanjut ke sudut ADE. Nih, sudut ADE. Berarti ADE di sini ya. Itu kan bersesuaian dengan sudut ABC kan. Jadi sama nilainya dengan sudut ABC. Sudut ADE nilainya sama dengan sudut ABC. Nah, sudut ABC udah ada nih besarnya, 70 derajat. Maka sudut ADE itu 70 derajat. Gitu. Nah, untuk sudut DAE, berarti kan DAE, nih, sudut DAE itu bersesuaian dengan sudut BAC kan. Nah, karena sama, jadi kita fokusnya ke segitiga yang besar aja. Karena yang ditanyakannya DAE gitu ya. DAE itu kan punya segitiga yang besar. Nah, jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut DAE itu nilainya akan cara mencarinya ya sudut bukan DAC. DAE itu cara mencarinya karena jumlah seluruh sudut D ditambah sudut A ditambah sudut E itu 180, maka 180 derajat dikurang DAE ya, berarti sudut ADE ditambah sudut AED. Gitu ya. Maka 180 derajat dikurang sudut ADE itu kan bersesuaian dengan sudut yang ABC kan, maka besarnya 70 derajat. Ditambah sudut AED, berarti di sini besarnya 45 derajat. Maka 180 dikurang 70 tambah 45 itu 115 derajat. Maka hasilnya 65 derajat. Gitu untuk sudut DAE. Oke, sekarang Ibu mau coba bantu jawab cara mencari MN pada soal nomor 8 halaman 256 di buku kalian ya. Nah, di sini ada bangun. Cara ngerjainnya itu bisa pakai dua cara. Ya, bisa pakai dua cara. Pertama-tama, kita bisa pakai garis bantu dari S ke sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Misal, di sini nama titiknya titik Z. Di sini nama titiknya titik Y misalnya. Ya. Nah, karena setelah dikasih garis bantu ini ya warna biru, ini kan jadi dua bangun, jajar genjang sama ada segitiga. Nah, karena besarnya SR itu 12 cm, maka besarnya ZN itu juga 12 cm, besar YQ itu juga 12 cm. Untuk mencari MN, teman-teman, MN itu kan MZ, ini Z ya. Nih, ini Z, bukan 7. Takutnya harus sebentar. Ini Z ya. Nah, berarti kan kalau MN ini nilainya MZ ditambah dengan ZN kan. Nilainya ZN udah ada. Sekarang kita cari nilai MZ-nya. Nah, nilai MZ ini bisa kita cari dengan menggunakan dua segitiga. Segitiga SMZ dan segitiga SPY. Gitu ya. SMZ nih untuk segitiga yang kecil dan segitiga SPY. Dengan cara perbandingan kayak yang tadi. Berarti MZ per
MZ ini kan sisi alas dari segitiga yang kecil. Nah, kita lihat sisi alas dari segitiga yang besar, dari segitiga SPY. Itu kan PY ya. Berarti MZ per PY sama dengan, kita lihat sisi yang sudah ada angkanya. Itu kan sisi sebelah kiri berarti ya. Berarti S sama dengan SM per SP. Gitu ya. Nah, MZ per PY. PY itu kan di sini. Nah, kita bisa cari PY. Kalau dari P ke Q ini besarnya 20 cm, dari Y ke Q itu 12 cm, maka besarnya PY 20 dikurang 12. Itu 8 cm. Maka di sini 8 sama dengan SM. SM ini nih, berarti 5 cm per SP. SP berarti dari ujung ke ujung nih. 5 tambah 3 itu 8. Tuh ya. Berarti MZ sama dengan kita kali silang nih. 8 dikali 5 per 8. Ini kita coret, jadi hasilnya 5 cm untuk MZ-nya. Ini baru MZ-nya aja. Karena kita disuruh carinya MN, ya. MN itu tadi sama dengan MZ ditambah ZN gitu. Sama dengan MZ-nya 5, ZN-nya 12. Dijumlahin hasilnya 17 cm gitu. Nah, ini cara yang pertama. Ibu punya cara yang kedua. Di sini ya. Ibu coba garisin, semoga muat. Nah, kalau cara yang kedua itu teman-teman, Ibu pakai rumus gini. MN sama dengan sisi yang bawah, berarti PQ dikali dengan SM atau MS ditambah yang atas SR dikali dengan MP per nah SM ditambah dengan MP gitu. Sama dengan PQ-nya itu 20 dikali MS. MS itu 5 ditambah SR itu 12 dikali MP itu 3. Dibagi SM-nya itu 5, MP-nya itu 3. Oke, 20 dikali 5 itu 100, 100 tambah 12 kali 3, 36 per 8. Oke, 136 dibagi 8. Berapa coba hasilnya ya? 136 itu dibagi 8, hasilnya 17 cm. Sama kan kayak yang tadi? Nah, kalian bebas. Mau pakai yang garis tambahan boleh, mau pakai yang rumus kayak gini juga boleh. Bebas kalian pilihnya. Oke? Nah, teman-teman, untuk yang nomor 9 ini, Ibu coba bantu cara mengerjakannya ya. Pertama-tama, yang diminta itu BA. BA ini bisa kita cari menggunakan rumus air mancur, teman-teman. Karena kalau kita lihat, di sini tuh ada 2 segitiga siku-siku. Ya, Ibu coba gambarkan. Oke, di sini udah Ibu coba gambarin ya, ada 2 segitiga siku-siku. Pertama-tama, segitiga siku-siku yang besar, ada segitiga CBA, yang siku-sikunya di B, nih ya, CBA, siku-sikunya di B, dan segitiga CDA, CDB, yang siku-sikunya di D. Di sini udah Ibu coba gambarin ya. Nah, besarnya CA, segitiga yang besar ini, CA, itu kan 18 tambah 32 ya. Berarti besarnya 50 cm. Gitu, di sini 18 cm ya. Oke, sekarang pertama-tama kita mau coba cari sisi
BA. BA itu kan ini ya, sisi alas dari segitiga yang besar. BA ini bersesuaian dengan sisi DB. Nah, DB ini belum ada angkanya, jadi kita nggak bisa cari menggunakan perbandingan senilai. Kita bisa cari BA dengan menggunakan rumus air mancur. Gimana sih rumus air mancur nih? Kayak gini. Ibu coba jelaskan. Kalau misalnya yang ditanyain BA, nih berarti BA kuadrat sama dengan, karena namanya rumus air mancur, berarti BA kuadrat sama dengan AD dikali dengan AC. Gitu ya. Berarti BA kuadrat AD dikali dengan AC. AD-nya itu 32, AC-nya itu 50. Ya. 32 dikali 50 itu 1.600. Maka BA itu sama dengan akar dari 1.600. Hasilnya 40. Gitu. Untuk yang BA. Nah, sekarang kita coba cari yang BA BC berarti ya. BC berarti yang ini, sisi yang ini. Nah, kalau BC juga sama, pakai rumus R mancur. Berarti BC kuadrat sama dengan, BC berarti CD dikali CA. Gitu ya, CD dikali CA. CD-nya itu 18, CA-nya itu 50. Dikalikan hasilnya 900 ya. Maka besarnya BC di mana ya? Di sini. Besarnya BC itu akar dari 900. Maka BC itu besarnya 30 cm. Sekarang yang ketiga. Bentar, Ibu ganti dulu. Pink deh. BD. BD ini berarti di tengah nih. Ya. Cara mencari BD itu berarti BD kuadrat, ya, berarti yang tengah-tengah nih. BD kuadrat sama dengan DC dikali dengan DA, gitu. DC dikali dengan DA. Nah, DC-nya itu 18, DA-nya itu 32. 18 dikali 32, 576. Nah, ini masih BD kuadrat. Maka untuk mencari BD, jadinya BD sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Nah, untuk mencari BD teman-teman, kita udah bisa pakai dua cara ya. Bisa pakai ini, bisa pakai yang air mancur, bisa pakai dua cara. BD ini kan sisi alasnya, ya kan? Nah, BA-nya tadi udah kita cari nih. BA hasilnya 40. BC-nya juga 30. Jadi, untuk BD kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan air mancur, dengan cara yang kedua pakai perbandingan senilai gitu. Berarti kalau misalnya BD itu kan sisi alas dari segitiga yang kecil. Bersesuaian dengan BA sama dengan, BD berarti yang kecil ya. Sisi yang bersesuaian dan udah ada angkanya kan yang DC sama yang BC. Berarti BD per BA sama dengan DC per BC. Gitu. BD-nya yang kita cari jadi BD per BA-nya itu 40 tadi sama dengan DC. DC-nya itu 18 per BC-nya 30. Gitu ya. Setelah ini kita sederhanakan. Ini 9, ini jadi 15. Kita sederhanakan lagi ya, dibagi 3. Ini 3, ini 5. Gitu ya, jadi 3/5. Maka
BD per 40 sama dengan 3/5. Kita kali silang. Atau kita langsung aja ya. BD, jangan deh, takut ada yang bingung. Jadi BD dikali 5 berarti 5 BD sama dengan 40 kali 3. Terus aja 40 dikali 3. Karena kita mau cari BD, 5-nya kita pindah ke sana. Jadinya BD sama dengan 40 dikali 3 dibagi 5. Karena 5-nya kita pindahkan. Ini kita coret, jadi hasilnya 8. 8 kali 3, 24. Sama kan sama cara yang pertama tadi, 24 juga. Gitu, jadi bebas. Untuk mencari BD boleh pakai cara yang perbandingan senilai ketika angka-angkanya udah sama, boleh pakai yang air mancur. Gitu, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya penugasan akan Ibu berikan melalui Google Classroom. Terima kasih.